Hai, shalom semua, apa kabar? Selamat datang ke kebaktian IPK. Kita berjumpa lagi di minggu ini dan saya bersyukur karena kita boleh berjumpa walaupun sekali lagi masih lagi menggunakan online. Tapi kita bersyukur karena kita boleh memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kalian berada pada pagi ini, baik menonton di rumah atau dimanapun kalian mengikuti kebaktian bersama dengan IPK pada pagi ini. Haleluya. So kita sangat excited karena kita boleh berjumpa, karena kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Jadi sebelum saya serahkan waktu ini kepada Isaac dan juga Ellen dalam pujian dan penyembahan, mari saya pimpin kita di dalam berdoa bersama-sama pada pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, karena hari ini adalah yang Tuhan telah jadikan bagi kami untuk kami bersyukur dan kami bersuka cita atas kebaikan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kebaktian kami pada pagi ini, dan berkati semua yang melayani, yang akan mengungsikan firman Tuhan juga Tuhan. Kami juga berdoa agar kami yang mendengar firman-Mu akan dibangkitkan iman kami Tuhan, dan kami akan mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya. So, tanpa membuang masa lagi, saya ingin serahkan waktu ini kepada Isaac dan juga Ellen yang akan memimpin kita di dalam puji dan sembah. Haleluya. Mari kita beri tepukan untuk Ellen dan juga Isaac. Haleluya.
jalanku, jiwaku berbagi, pikiranku berbagi, kau besertaku, menjagaku, sakit-sakku, bersamaku hadiahmu nyata, menenangkan jiwa, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin, kau besertaku, kau menjagaku.
Layak dipuji sembah Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segalanya, namamu besar kemuliaan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Thank you untuk Isaac dan Ellen yang sudah membawa kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Dan pada pagi ini saya ingin membawa beberapa pengumuman penting untuk kita ikuti bersama-sama pada minggu ini. Yang pertama adalah Excel Kit Online Meet yang akan dilakukan pada malam ini jam 8.30 malam menerusi Zoom meeting, dan saya undang semua ibu bapa untuk mempersiapkan anak-anak kalian untuk mengikuti persekutuan Excel Kit pada minggu ini. Dan kita juga bersyukur karena kita ada guru-guru yang memberi komitmen untuk melayani anak-anak kita minggu demi minggu. Okey, jangan lupa pada malam ini jam 8.30 malam menerusi Zoom meeting. Pengumuman yang kedua adalah CG Fellowship kita yang akan diadakan pada hari Jumaat jam 8.30 malam. Jadi pada minggu ini saya mengundang semua untuk mengikuti CG, dan kepada yang belum mengikuti CG, saya undang agar kalian boleh mengikuti CG yang ada di dalam gereja kita. Boleh join CG Puncak Borneo, boleh join juga CG Riveria, dan khusus kepada Muda Budi kita ada CG EYC ya. Jadi jangan lupa hari Jumaat ini jam 8.30 malam. Pengumuman yang ketiga adalah Pesta Gawai dan Kamatan Anjuran EPCC Pening yang akan diadakan pada 30 Mei 2021 bermula jam 7 malam. Acara ini akan diadakan menerusi Zoom meeting dan juga live streaming di YouTube. Jadi mari kita semua di IPK kita sama-sama join acara ini dengan mendaftar menerusi link yang sudah diberikan di dalam WhatsApp group IPK. Okey, jangan lupa jam 7 malam pada 30 Mei 2021. Dan juga sempena Pesta Gawai dan Kamatan untuk tahun ini, kita di IPK juga akan mengadakan satu acara istimewa, yaitu pada tanggal 31 Mei 2021 jam 8 malam. Acara ini akan disiarkan melalui YouTube, dan saya undang kita semua untuk kita sama-sama mengikuti kebaktian ini. Dan juga untuk kebaktian ini saya ingin meminta agar kita semua jemaat di PK untuk membuat rakaman video ucapan selamat Hari Gawai atau selamat Hari Kamatan. Tidak perlu dalam tempoh yang lama, dalam tempoh mungkin 10 saat hingga ke 20 saat saja. Dan video-video itu boleh dihantar kepada Dr. Cindy atau Sister Susana untuk dicantumkan, dan kita akan menayangkan semua ucapan itu sempena acara Pesta Gawai dan Kamatan IPK yang akan diadakan pada 31 Mei 2021 jam 8 malam menerusi YouTube. Okey, jadi semua video itu haruslah dihantar kepada Dr. Cindy atau Sister Susana sebelum hari Jumaat, yaitu pada tanggal 28 Mei 2021.
Mari saat ini kita berdoa untuk uang persembahan dan pemberian kita. Dan mari kita lihat screen seperti yang tertera bagaimana cara kita boleh memberi uang persembahan dan persepuluhan kita ke akaun gereja. Mari saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kesempatan kami memberi pada kali ini. Berkati Tuhan setiap pemberian kami, dan kami percaya biarlah pemberian ini dilipat gandakan dan boleh dipakai untuk memberkati banyak pelayanan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah memberi pada pagi ini dan mereka juga yang akan memberi pada waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, saya rasa kita semua sudah excited untuk kita menerima berkat melalui firman Tuhan pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita sungguh bersyukur dan kita berterima kasih kerana Pastor Sam akan memberkati kita dengan firman Tuhan pada pagi ini. Mari saat ini kita alu-alukan Pastor Sam, kita tepuk tangan di rumah kita masing-masing dan kita serahkan waktu ini dan tempat ini kepada Pastor Sam. Dipersilakan Pastor Sam. Halo, Shalom, Excel Point Kuching, apa kabar? Pandemik atau tidak, Tuhan Yesus tetap berkuasa, berdaulat dan luar biasa. Mari saudara, dalam pagi hari ini yang indah, di dalam ibadah raya kita siap untuk menerima firman Tuhan. Dan sebagaimana bulan lalu saya menyampaikan satu firman, yaitu tentang penderitaan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menangani penderitaan. Dan topiknya adalah teologi penderitaan bahagian pertama. Dan pagi hari ini saya senang untuk membawa firman Tuhan, tajuknya Teologi Penderitaan bahagian kedua. Dan saya harap saudara akan diberkati dan Tuhan Yesus tetap berkarya, bekerja di dalam hidup saudara lewat firman ini. Mari saya mulakan dengan satu ilustrasi dan saya akan mengundang Pastor Rachel karena kita sangat kekurangan staff di sini karena PKP. Jadi ada 3-4 orang saja kami di gedung ini. So saudara, Pastor Rachel akan membantu dan satu permainan yang kita akan buat, di mana saudara, saya akan meminta Pastor Rachel untuk mengambil wang siling 50 sen dan 20 sen dari piring kertas ini dan pindahkan ke piring kertas yang lagi satu. Dalam 20 saat saja Pastor Rachel akan memindahkan semua ini, okey? Dan kita tengok berapa cepat Pastor Rachel boleh memindahkan semua wang itu dalam 20 saat. Alright, Pastor, are you ready? Okey, 1, 2, 3. Okey, stop. Alright, so dalam 20 saat kita tengok berapa yang Pastor Rachel sudah dapat. Okey, mungkin kamera boleh fokus dekat sikit ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, 18. Pastor Rachel berjaya memindahkan 18 shilling dari piring 1 ke piring 2. Sekarang ada cabaran saudaraku. Pastor Rachel, your right hand. Okey. Close your finger. Okey. Sekarang saya akan tape satu daripada jari jari besar dia itu dan kita tengok macam mana Pastor Rachel akan menggunakan keterbatasan yang ada dalam 4 jari ini saja. Dan dalam masa yang sama 20 saat dia akan menolong untuk pindahkan. Kita tengok berapa yang dia dapat pindahkan. Ready? 1, 2, mula. You must pick. Okey. Okey, kita tengok berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tadi berapa? 18. So, 14 kurang 4, saudara. Kurang 4. Kenapa saya beri 20 saat? Tetap sama. Dan juga kemampuan
pastor tetap sama, tapi ada satu kurang. Pastor tunjuk. Nah, yang kurang adalah jari dia, thumb ini tidak berfungsi. Nah, siapa percaya jari ini penting untuk hidup kita? Percaya? Percaya semua? You believe it's important, ya kan? Ya. Nah, siapa mau hidup di dalam dunia ini, kehidupan harian, aktiviti harian tanpa jari ini? Pastor mau? Tak mau. Dia bilang tak mau. Saya pun tak mau kerana banyak keterbatasan, banyak limitation. Seperti itu. Seperti jari ini penting. Apalagi hadirat Tuhan lebih penting. Kalau kita tidak boleh hidup tanpa jari ini, apalagi kalau kita tidak hidup tanpa hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Rachel. Tepuk tangan untuk Pastor Rachel. Thank you Pastor Rachel. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa untuk firman yang kami akan dengar ini. Kami akan belajar betapa pentingnya hadirat Tuhan. Saya berdoa bukan sekadar firman yang kami dengar dan juga PowerPoint yang kami perhatikan, tetapi jauh ke dalam Tuhan akan membawa perwahyuan tentang hadirat-Mu di dalam penderitaan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa penderitaan adalah suatu yang bukan optional dalam dunia ini kan. Karena seperti yang kita tahu dalam firman Tuhan, dalam 1 Petrus yang berkata, jangan heran, bila saudara melalui berbagai macam penderitaan, don't be surprised. Jangan heran kalau kita melalui berbagai macam penderitaan. So saudaraku, ia bukan optional. Berarti penderitaan adalah suatu yang harus kita hadapi. Nah, kita sudah belajar dalam firman bulan lalu. Kenapa Tuhan yang baik membenarkan. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia tak peduli, tapi karena dia berdaulat. Seperti itu saudaraku, penderitaan adalah suatu yang bukan optional, bukan satu yang boleh kita pilih mau tidak mau. Jadi bagaimana kita hidup berkemenangan di dalam penderitaan. Satu yang akan bantu kita, yang hidup dalam kemenangan, adalah hadirat Tuhan. The presence of God in pain. Tajuk firman saya hari ini adalah hadir dalam hampa. Bila Tuhan hadir pada waktu kita hampa. Dan saya berdoa, dalam kita menangani pandemik ini, penderitaan saudara. Banyak yang menjadi krisis dalam hidup kita. Small, medium enterprise dan business, saudaraku, semua persekolahan, university, college, travel, tourism, saudaraku, semua macam penderitaan yang harus kita lalui. Di Sarawak juga, di Pulau Pinang juga, saudaraku, kes sering meningkat dan selalu meningkat sehingga COVID menjadi sangat mengganas. Jadi saudara, di dalam tengah-tengah penderitaan kita, bagaimana kita bersandar kepada hadirat Tuhan pada waktu kita perlu jawaban. Bagaimana kita di tengah-tengah waktu kita hampa, bagaimana kita membenarkan hadirat Tuhan mengubah dan merubah cara pemikiran dan juga bagaimana kita mendapat kemenangan di dalamnya melalui hadirat Tuhan. Saudara, saya mau menggunakan tema daripada untuk khotbah ini, pembacaan firman-Nya dari Daniel 3:19 hingga 30. Daniel 3:19 hingga 30. Dan saudara, ada 2 poin yang penting. 2 main points yang saya akan bawa di dalam firman ini. Yang pertama, firman yang pertama adalah, apakah tujuan kehadiran Tuhan dalam kesusahan kita? Apakah tujuan hadirat Tuhan di dalam kesusahan kita? What is the purpose of the presence of God in our suffering? Mesti ada sebab kan kalau Tuhan hadir itu dalam kesusahan. What is the purpose? Apakah tujuan saudara? Dan kita tidak akan baca semua dari Daniel 3:19 hingga 30. Tapi kita akan fokus beberapa ayat. Dan saya pasti saudara tahu latar belakang cerita ini. Di mana di mana 3 orang Ibrani, Shadrach, Meshach, Abednego, saudaraku, dibaling ke dalam perapian
dan di mana mereka mengalami kesusahan, penderitaan, saudaraku. There is a fiery furnace, perapian, saudaraku, yang membakar 7 kali ganda, sangat teruk, saudaraku. Nah, disitulah kita melihat hadirat Tuhan menolong kita daripada di tengah-tengah perapian hidup 3 orang saudara Ibrani ini. Mari saudara, poin yang pertama, apakah tujuan hadirat Tuhan itu? Apakah tujuan? Tujuan yang pertama adalah ini, membantu kita membedakan apa kuasa Tuhan dan apakah kedaulatan Tuhan. Daniel 3, 17 hingga 18. Kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Kita menyanyi lagu berdaulat akan hidupku, ku berserah penuh. Ya kan saudara? Nah, kita semua okey kalau kita berdepan dengan kuasa Tuhan. We can deal with the power of God. We are okay in trusting the power of God. In working with the power of God. Bekerja dengan kuasa Tuhan. Tetapi kan kita takut bila kita berdepan dengan kedaulatan Tuhan. Karena dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan berpikir, Tuhan berkarya dalam hidup kita, Tuhan bekerja berbeda sekali daripada cara-cara konvensional bila dia menggunakan kuasa dia. Bila Tuhan menggunakan kuasa, it's predictable, boleh diagak apa yang akan berlaku. Tapi bila Tuhan bekerja, berdaulat di atas situasi kesusahan kita, sangat berbeda. Kerana dia tidak berfungsi seperti biasa. So, satu daripada tujuan hadirat Tuhan adalah untuk menolong kita memahami apakah perbedaan di antara kuasa dan juga kedaulatan Tuhan. Kita lihat satu firman, mungkin firman ini boleh bantu kita. Daniel 3, 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Itu kuasa Tuhan. Tuhan boleh lepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu. Dia boleh melepaskan kami. Nah, tetapi, ayat 18, tetapi seandainya tidak. But if he does not, kalau seandainya Tuhan tidak, ya inilah yang dimaksudkan sebagai kedaulatan Tuhan. Berarti firman Tuhan berkata, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan mereka berkata, kami percaya kuasa Tuhan. Tetapi kalaupun Tuhan tidak, disinilah mereka percaya dengan kedaulatan Tuhan. Nah saudaraku, hadirat Tuhan itu bersama dengan 3 orang saudara Ibrani ini, meyakinkan mereka bahwa di dalam waktunya Tuhan senyap. Tidak berarti saudaraku, Tuhan tidak peduli. Pada waktu Tuhan senyap, tidak berarti Tuhan tidak peduli. Pada waktu Tuhan senyap, tidak berarti dia tidak berkuasa. Pada waktu Tuhan tidak bertindak, tidak berarti dia tidak peduli, saudara. Ingat Tuhan Yesus semasa dia tidur di belakang perahu, di buritan perahu, dan angin sedang, ombak sedang pukul, mengganas. Murid-muridnya tak paham kedaulatan Tuhan. Mereka paham kuasa Tuhan. Mereka tanya, Tuhan kau tak peduli, kami mau binasa. Markus pasal 4, saudara. 35 hingga 41. Tuhan tidak peduli, kami mau binasa. Dan Yesus menghardik angin dan ombak. Nah saudara, kita tahu, dia tidur bukan karena dia tidak peduli. Dia tidur karena dia berkuasa. Dia tidur karena dia berdaulat. Dalam hidup kekristenan kita, dalam kita melalui penderitaan, kita mesti tahu, biasanya bila kuasa Tuhan bertindak dengan kuasa, itu ketara, jelas. No problem, kita tahu macam mana itu Tuhan bekerja dalam kuasa. Tapi kita tidak tahu macam mana dia bekerja dalam kedaulatannya. Dalam buku Esther, saudaraku. Esther adalah buku di mana nama Tuhan, Yahweh, Elohim, Adonai, satu pun tiada. Tak ada nama Tuhan. Tetapi Tuhan senyap di dalam buku Esther. Tapi Tuhan berdaulat. Di mana dia melepaskan umat yang akan dibinasakan oleh Haman. Dan juga Raja Ahasius. Saudaraku, dia
bekerja di sebalik kuasa yang paling luar biasa, super power of the day. Saudaraku, kuasa orang-orang Persia itu, saudaraku, mereka adalah super power. Orang kuasa Parsi, mereka adalah super power, tapi tangan Tuhan melepaskan umat Allah yang hampir, saudaraku, di dalam jajahan Raja Parsi itu, saudara, hampir 15 juta orang Ibrani dilepaskan karena Tuhan senyap dalam buku Esther. Tapi dia berkuasa. He is silent, but he is sovereign in the book of Esther. Saudara, seperti itu. Karena bila Tuhan bekerja dalam kedaulatannya, kuasanya seringkali tak kelihatan. Caranya tak sama macam cara-cara biasa. Kekuatannya tidak ketara seperti masa-masa lain. Sebab itu anak-anak Tuhan sanggup berkata, kami percaya Tuhan berkuasa, tapi kalaupun tidak, kami percaya kedaulatannya. Wow. Itulah tujuan hadirat Tuhan yang pertama. Yang kedua, saudaraku, adalah ini. Yang kedua, apakah tujuan hadirat Tuhan, saudaraku? Menolong kita berdepan dengan kelemahan. It helps us to face with weakness. Saudara, kita sering pikir bahwa kelemahan itu adalah kekalahan. Kenapa saya bilang begitu? Saya tidak mau jadi lemah. I don't want. Saudara mau jadi lemah, pasti saudara tidak mau. Dan juga, saudara, kelemahan juga bukan satu option. Berarti kau boleh pilih, kau mau, kau boleh tidak mau, kau boleh lepaskan kelemahan. Realitas hidupnya, kita semua akan berdepan dan mengalami kelemahan. We all will know that weakness is part and parcel of our life. Saudara, kita sering pikir bahwa kekuatan itu adalah mutlak dan semua dan segala-galanya. Kekuatan itu adalah mutlak. That strength is the end in itself. Tetapi saudaraku, kita lupa bahwa kelemahan adalah sebahagian daripada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ingat saudara, bila Yakub setelah 20 tahun dia berpisah dari saudaranya Esau, dia ambil hak kesulungan dari Esau. Saudaraku, dia ambil berkat dari bapa, dia ambil semua, dia lari daripada rumah bapaknya Ishak. 20 tahun selepas itu, Ishak dan Yakub dan Esau akan ketemu. Saudaraku, malam dan Yakub sudah siap dengan berkat dan dengan unta, dengan kaldai, dengan semua pemberian. Tapi dia mau pergi jumpa dengan Esau. Dia takut Esau akan serang dia. Tetapi malam sebelum itu, saudaraku, pada waktu Yakub bergulat dengan malaikat, apa yang terjadi? Dia menyentuh, saudaraku, bahagian badan kaki Yakub itu sehingga dia berjalan, saudaraku, di dalam kelemahan dia. Cuma saudara bayangkan, the biggest encounter Esau dengan Yakub, mereka akan berdepan. The biggest clash, the biggest showdown, saudaraku. Tapi malam itu, sebelumnya, the day before, Tuhan menjadikan Yakub lemah. Mungkin bila kita melalui kelemahan, itu bukan rencana iblis. Mungkin itu rencana Tuhan dan sebahagian yang Tuhan benarkan untuk menunjukkan sesuatu. Saudaraku, Daniel 3:23. Tetapi tiga orang itu Sadrak, Meshach dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Saya pikir ini, sudah ada api yang membakar 7 times hotter, 7 kali ganda sangat panas. Sekarang tangan mereka pula kena ikat. You tak perlu ikat tangan mereka. Mereka pasti mati, saudara. Tapi ini kan gambaran complete, total weakness. Bukan saja api tapi diikat. Saudaraku, kalau kau sudah dihantam sekali tapi berbanding dengan dihantam 10 kali, itulah rasanya mereka berdua ini, mereka bertiga ini. Bila bukan saja berdepan dengan api, tapi diikat pula. Nah saudara, apa rencana Tuhan? 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekarang saudara boleh melihat bahwa Paulus berdoa kepada Tuhan untuk mengambil duri di dalam dagingnya, dan Tuhan berkata, Tuhan tidak akan ambil duri itu, tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia Tuhan. Berarti saudaraku, kasih karunia saudaraku menjadi luar biasa dahsyat, bukan dalam kekuatan, tapi hanya dalam kelemahan. Tapi mungkinkah saudara, ada kalanya Tuhan sengaja melemahkan kita. Bagaimana Yakub dilemahkan saudaraku, supaya kuasa Tuhan menjadi nyata, supaya kuasa kasih karunia menaungi. Dan Alkitab bilang, dalam kelemahanku lah kuasaku, kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Perfect. Wah, saya tidak boleh terbayang bahwa Tuhan boleh beri sesuatu perfect kepada kita. Tetapi bilakah perfection itu, kesempurnaan itu menjadi sempurna, tapi pada waktu saudara lemah, Tuhan hadir. Itu tujuannya, hadirat Tuhan, untuk membuktikan bahwa kita boleh berdepan dalam kelemahan. So, bila kamu berdepan dengan penderitaan macam sekarang, dan kita lemah saudaraku, banyak, saya rasa lemah sebagai pemimpin. Gereja kosong, saudaraku, banyak pelayanan pun kosong, jemaat datang dalam beberapa aktiviti pun kedatangan menurun, saudara, penginjilan kosong, saudara, wow, saya rasa lemah. Kerana semua apa yang saya gunakan untuk pelayanan tidak seefektif seperti dulu. Sangat mencabar. Tapi saya tahu, ini memberikan kuasa Tuhan menjadi perfect, sempurna, tetapi hanya dalam kelemahan. Sebab itu, saya mau saudara tahu, bahwa tujuan hadirat Tuhan adalah untuk memungkinkan kamu dan saya berdepan dengan kelemahan. Saya mau saudara tengok, hamba Tuhan ini namanya adalah Dr. Helen Roseveare. Selepas saudaraku, dia mendapat ijazah kedoktorannya dari Cambridge University. Dia pergi ke Kongo, hari ini dikenali sebagai Zaire, untuk menjadi seorang missionaries. Menjadi seorang missionaries di Zaire ataupun Kongo. Nah saudaraku, pada waktu itu tahun 1953, umurnya sekitar 25 tahun. Dan saudara, dia melayani di sana agak lama juga, dan dia memulakan beberapa medical missions, base, klinik, saudaraku, hospital, melatih jururawat dan sebagainya di negara Kongo. Waktu itu Kongo di bawah takluk kuasa Belgium. Belgium has colonized Kongo. Nah, jadi saudaraku, umurnya 28 tahun pada waktu dia sampai, yaitu 1953, saudaraku. Nah, pada tahun 1960, Belgium memberikan kemerdekaan kepada Kongo dan mereka keluar. Dan mulai saat itu terjadilah saudara, terjadilah perang saudara yang menyebabkan hampir 1 juta rakyat Kongo meninggal dunia dalam perang itu. 27 missionaries, saudaraku, mati dibunuh, dan penganiayaan, hancurkan harta benda, pembunuhan, kes-kes rogol, saudaraku, berleluasa. Nah saudaraku, pada waktu itu Dr. Helen Roseveare ada di Kongo, saudaraku. Nah, dia berkata begini, satu hari datang tentera pemberontak itu datang ke hospital dia, dan mereka menjumpai dia. Dia dikenali sebagai Mama Luka. Dia ditarik, saudaraku, dan kemudian kepalanya dipukul, dan saudaraku, bahunya dipukul. Dia dilemparkan, saudaraku, dari mana dia sedang berdiri, ditangkap, diangkat dan dilemparkan, ditendang, saudaraku. Dia diheret, saudaraku. Dan dia katakan, saudaraku, giginya patah sehingga mulutnya penuh dengan darah. Kacamatanya patah, saudaraku. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, saudaraku. Sehingga dia tidak boleh tahan melihat apa yang sedang berlaku pada waktu itu. Nah, saudaraku, dia dituduh, dikutuk, saudaraku, dihardik, saudaraku, macam-macam yang mereka lakukan.
Nah, saudara, dia dibawa ke penjara selepas berapa hari dalam penjara, dia cuba melarikan diri. Pada waktu dia cuba melarikan diri, dia ditangkap. Dia ditangkap, saudaraku, yaitu pada bulan Oktober, 29 hari bulan Oktober tahun 1964. Dia ditangkap dan dia dirogol dengan begitu teruk sekali, sebanyak 2 kali, saudara. Pada waktu itu terjadi, saudaraku, dia berkata dia sendirian, dia ketakutan. Dia berkata seperti Tuhan telah menggagalkan dia. Dia berpikir bahwa mungkin Tuhan sudah boleh campur tangan. Kenapa Tuhan tidak campur tangan? Kenapa perkara ini terlanjur sampai sebegini teruk? Sedang dia berpikir begitu, saudara. Di tengah-tengah kegelapan itu, dia mendengar Tuhan berkata begini. Kamu telah meminta dari saya pada waktu kau menerima saya sebagai juru selamat. Kesempatan dan suatu penghormatan untuk menjadi seorang misionaris. Inilah penghormatan itu yang saya berikan kepada kamu. Dia bilang, kesusahan dan kesengsaraan ini bukan dilakukan terhadap kamu, tapi dilakukan terhadap saya. Dan apa yang kamu alami dalam tubuhmu, dilakukan terhadap saya. Saya hanya minta kamu meminjam tubuhmu saja. Saya hanya minta kamu meminjam tubuhmu saja. Nah, saudaraku, pada waktu itu dia berkata, an overwhelming sense of privilege. Suatu, saudaraku, keistimewaan dan penghormatan yang besar mula dialami di dalam hatinya. Bahwa Tuhan boleh pakai orang seperti dia. Saudaraku, dia berkata di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah, saudaraku, perasaan bahwa Tuhan tidak campur tangan dan menyelamatkan dia itu sedang dia pikirkan. Tiba-tiba dia berkata bahwa sungguh pun ini adalah pengalaman yang pahit. Tetapi Tuhan menghulurkan tangan kasih-Nya. Dan ini adalah satu pengalaman yang tidak boleh saya bayangkan. Di mana Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah bersama dengan saya. Wow. Siapa boleh jawab seperti ini? Siapa boleh jawab seperti ini? Satu ketika dia mau ditembak, saudaraku, oleh tentera pemberontak itu. Di satu kampung, 800 orang kampung keluar dan melindungi Dr. Helen Roosevelt ini, saudara. Dan dia berkata, semasa dia berdiri di depan senjata tentera pemberontak, dia boleh merasakan sekali lagi hadirat Tuhan yang besar. Wow. Hadirat Tuhan. Kelemahan bukan menjadi musuh, kelemahan menjadi kekuatan. Kerana hadirat Tuhan. Itu tujuan hadirat Tuhan. Dia hadir untuk menolong kita memahami bahwa kita boleh berdepan dengan kelemahan, saudara. Kita boleh berdepan dengan kelemahan. Saudara, yang ketiga, kesempatan melihat Tuhan kesempatan untuk melihat Tuhan dalam segala kehebatannya. Daniel 3:25, kita lihat. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, Raja Babel, saudaraku, berkata bahwa orang keempat itu seperti the Son of God. Saudaraku, wow, ini satu yang hebat. Ini satu yang hebat. Yang saya percaya kita mesti tahu kenapa tujuan Tuhan, hadirat Tuhan itu dalam hidup kita. What is the purpose of the presence of God? Apa tujuan hadirat Tuhan di dalam penderitaan kita itu, saudaraku? Saudara, ada beberapa cara Tuhan boleh menyelesaikan masalah kita. Satu, Tuhan boleh keluarkan kita daripada api. Atau saudaraku, Tuhan boleh keluarkan api itu daripada kita. Seperti kita selalu berdoa. Oh, ada bos saya ini sangat jahat. Tuhan, bagi dia promosi supaya dia boleh dibawa ke tempat lain. Masalah kamu, bos kamu sudah dibawa ke tempat lain. Atau kamu pula dipromosi. Kamu dijauhkan daripada masalahmu, bosmu itu. Kita selalu mau Tuhan ambil kita keluar dari api. Atau keluarkan api itu dari kita.
Tapi bedanya bila Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita dalam api itu. Saya mau tanya saudara, kalau Tuhan ambil saudara dan masalah saudara dan lemparkan masalahmu jauh dari kamu, oh hari Minggu kamu ada kesaksian. Atau saudara yang dipindahkan jauh daripada masalahmu, hari Minggu kamu ada kesaksian. Tapi pada waktu Tuhan berjalan, Alkitab bilang ada 3 orang, tapi tiba-tiba ada orang keempat yang berjalan-jalan dengan bebas. Bebas. Saudara ada kesaksian? Enggak. Bila Tuhan berjalan dengan kamu, masalah itu masih ada. Masalah itu masih dekat kamu. Kamu di tengah-tengah. You are in the thick of it. You are in the middle of it. Kamu di tengah-tengah. Saya mau tanya kamu. Di manakah dan di dalam apakah Tuhan dimuliakan? Paling luar biasa Tuhan dimuliakan. Bila dia ambil masalah itu dari kamu. Atau ambil kamu daripada masalah kamu. Di mana Tuhan mendapat kemuliaan lebih? Saya percaya seperti ini. Bila Tuhan berjalan bersama-sama dengan kamu, merangkul kamu, akrab dengan kamu, dekat dengan kamu, mengasihimu pada waktu kamu mengalami kehadirannya. Saudara, pandemik ini belum berubah, 16 bulan, belum berakhir. And there's no sign of it slowing down. Seperti tidak ada tanda-tanda ia sedang menurun dan berhenti. Nah, makin mengganas. Mana Tuhan? Keluarkan kita daripada masalah. Keluarkan COVID ini jauh daripada kita. No. Keluarkan kita, bawa kita ke satu pulau yang memang tidak ada COVID dan semuanya bebas. No. Tapi di tengah-tengahnya, Tuhan berjalan. Kelihatan orang keempat. Kamu bukan sendirian. Tujuan hadirat Tuhan adalah untuk menunjukkan kehebatan Tuhan dengan sepenuhnya. Saya mau tunjuk satu ilustrasi buat saudara. Mari, saya tunjuk satu ilustrasi buat saudara. Mari, saya tunjukkan ya, ilustrasi ini. Setiap kali saya pakai ilustrasi sebab ini macam sekolah minggu ya saudara. Macam sekolah minggu untuk kita semua. Kenapa saudara? Kerana saya percaya bercakap tentang kesengsaraan itu sangat susah. Ya, jadi perlu ada sedikit ilustrasi. Saya mau tunjuk ilustrasi, saya minta Ken untuk bantu saya. Kami 3 orang saja sekarang saudara. Jadi jaga kamera, jaga slide ya, karena kami mau memberkati IPK. Alright, IPK we love you. Nah, saudara cuma lihat. Ini saudara, ini adalah katakan plastik ini adalah Tuhan. Dan air ini adalah manusia. Okey. Air ini adalah manusia saudara. Kamu dan saya. Okey. Selagi ada hadirat Tuhan, selagi ada hadirat Tuhan, kita selamat saudara. No problem. Kita dilindungi, kita bersama dengan Tuhan. Tetapi ada kalanya Tuhan mau menunjukkan kehebatannya pada waktu saudaraku, dia bersama dengan kita. Dia tidak keluarkan kamu dari masalah, tapi dia bersama dengan kamu. Nah saudaraku, itu kehebatannya. Coba tengok, katakan ini masalah. Dan dia coba menghancurkan kamu dan saya. Bolehkah saudaraku? Ya, menghancurkan kamu. Boleh, kita tengok kita tengok. Wow. Satu tetesan air pun tidak keluar. Coba saudara lihat. Itu kali lagi. Wow. Kenapa? Ini masalah sedang menusuk saudara. Masalah sedang menusuk sekali lagi. Wow. Masalah sebenarnya sedang menusuk saudara. Look saudara. Kau bilang, ada tetesan air, Ken? Ada air keluar? Tak keluar air tahu. No water coming out, right? Saudara, satu tetesan air pun dari kamu dan saya tercurah keluar, terabai saudaraku. Sekali lagi, satu lagi. Boom, tidak ada saudaraku. Saya percaya, saudaraku, hadirat Tuhan membuktikan kehebatan dia di dalam hidup kita. Satu lagi saudaraku. Ada 5 pensel saudaraku. Satu demi satu. Tidak ada satu pun saudara yang menyebabkan air keluar daripada plastik. Hadirat Tuhan menunjukkan kehebatan Tuhan di dalam hidupmu, di tengah-tengah permasalahanmu. Oh, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Amin, amin. Oke, terima kasih.
Nah saudara, thank you Ken. Nah saudara tahu bahawa apa yang saya ilustrasikan adalah bukti bahawa tujuan hadirat Tuhan adalah kesempatan untuk melihat Tuhan dalam segala kehebatannya. Kita lihat saudaraku, banyak kali di dalam Alkitab ada hadirat Tuhan dijelaskan, yaitu di mana? Pada waktu Kejadian 39, Yusuf, itu bukan Mesir, bukan rumahnya, tapi dia telah dijual di Mesir, dibeli oleh Potifar, jadi hamba dia. Apa Tuhan bilang? Tetapi, masalah susah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan Yusuf berhasil. Sekali lagi saudaraku, satu lagi firman. Kejadian 39, saudaraku, 20. Yusuf ditangkap tuannya, dimasukkan dalam penjara. Apa yang terjadi? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya. Sehingga dalam penjara pun dia berhasil, saudara. Tuhan menyertai dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Oh saudaraku, bila hadirat Tuhan ada, saudaraku, di dalam penderitaan kamu, seperti di penjara, di Mesir, di rumah Potifar, dijadikan abdi, saudaraku, Tuhan tetap ada. Kenapa? Dia menunjukkan kehebatannya. Kenapa dia tunjukkan bahwa Yusuf berhasil? Mana orang dalam penjara boleh berhasil? Mana orang jadi abdi boleh berhasil? Itu sebabnya hadirat Tuhan membuktikan kepadamu dan saya bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan kehebatannya. Wow, saudara, saya harap saudara dapat melihat kebesaran kekuasaan Tuhan dalam hal ini. Poin yang terakhir, saudara, pagi ini adalah apakah berkat? Tadi apa tujuan hadirat Tuhan itu? Soalan kedua adalah, bila hadirat Tuhan ada, apakah berkat yang kita nikmati? Bila hadirat Tuhan ada, apakah berkat yang kita nikmati? Kita boleh lihat ini dari Daniel 3, 26 hingga 29, saudaraku. Tapi kita akan petik beberapa sahaja. Nah, saudara, kita lihat, what is the blessing? What is the benefit of the presence of God? Di tengah-tengah perapianmu, saudaraku, Tuhan bekerja. In the middle of the suffering, God works. I don't have that answer. Saya tak ada jawapan untuk pandemik ini. Kita sudah berdoa dan kita berdoa, tapi kita tidak putus asa. Kenapa kita tidak putus asa? Why we don't give up? Because we know He is with us. Karena kita tahu Dia ada bersama dengan kita. Sebab itu kita tidak putus asa. Kita tidak akan putus asa karena Dia ada bersama dengan kita. Alkitab bilang semua keperluan mereka bila mereka keluar dari api itu, semua keperluan mereka dipenuhi, terpelihara. Tubuh orang-orang ini tidak mampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Saudaraku, bukankah ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara? Bukankah itu dalam Matius 6, 25 hingga 26, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini Alkitab berkata, saudaraku, Tuhan pelihara tubuh, Tuhan pelihara baju. Sebab saudaraku, sudah dikatakan oleh Yesus, semua itu tidak penting, tubuhmu lebih penting. Tuhan boleh jaga semua dalam penderitaan kamu. Kalau kamu tidak putus asa, kalau kamu berpegang kepada hadirat Tuhan di dalam hidup saudara, saudara akan tahu bahwa semua terurus. Malah saudaraku, dalam firman Lukas 12:7 berkata, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudaraku, rambut mereka adalah bahagian tubuh mereka yang paling lemah. Karena sedikit api pun zoom, bakar sudah. Tuhan pelihara the weakest thing of your life dalam hidupmu. Perkara yang paling lemah dalam hidup, itu pun Tuhan lindungi dan Tuhan jaga. Kenapa kau takut tentang keuangan kamu? Kenapa kau takut tentang masa depan kamu? Kenapa kau takut apa yang akan terjadi di dalam hidup ini? Kerja saya, travel saya, keuangan saya, pelajaran saya. Saudaraku, yang paling lemah rambut itu pun dia rangkul dan dia jaga dan dia lindungi. If the weakest thing God can protect, look, the most important things He will take care. Jangan perlu takut. Kalau perkara yang paling lemah dalam tubuh kita pun, Dia boleh melindungi. Yaitu rambut. Saudaraku, perkara-perkara penting dalam hidup kita. Tubuh, apa yang kita pakai, bagaimana kita hidup. Ini saya percaya adalah nubuatan untuk gereja.
bahwa saudara kita akan keluar dari api ini. We will come out of this fire. Kita akan keluar dari api ini dan semua keperluan kita termasuk ekonomi gereja akan menjadi dahsyat. Ekonomi anak-anak Tuhan akan diberkati. Semua keperluan kamu akan dipelihara. God has the ability to stretch all of it. Mengembangkan semuanya yang kurang di dalam musim pandemik ini buat saudara. Haleluya. Saya percaya saudara ini yang akan terjadi. Tuhan bekerja. Dan saudaraku, poin yang terakhir adalah kesan penderitaan tidak mengatasi mereka. Daniel 3:27 berkata, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bila saudara pergi kedai kopi kan, pernah makan kedai kopi mana-mana saja, makan 10 menit saja saudara, Char Kway Teow punya bau sini, Kari Mi punya bau sini, Chin Chong Fan punya bau sini, Wantan Mi punya bau sebelah belakang. Semua bau saudaraku, karena sedang mereka masak, semua sedang asap-asap, kena badan kita. Habis itu kita keluar saja, wah, semua bau, makanan sudah lekat. Ini mereka dalam api 7 kali ganda, bila mereka keluar, bau api tidak ada pada mereka. Tuhan bekerja sehingga efek penderitaan, saya mau kasih tahu saudara, bahwa kita akan keluar daripada penderitaan ini dan efeknya saudara tidak akan sentuh kamu, tidak akan ada dampak yang berpanjangan, tidak akan ada sesuatu yang akan melumpuhkan, saudara akan maju, saudara akan menang dan dampaknya akan kita tewaskan. Seperti dalam Spanish flu yang keluar tahun 1918. Saudaraku, pada waktu itu hampir 50 juta orang meninggal dunia saudaraku. Nah hari ini kita pandang belakang tentang Spanish flu, kita bilang, alamak itu perkara kecil, boleh diatasi dengan senang. Tapi kalau saudara hidup pada waktu itu, oh itulah saudaraku senjata iblis, itulah neraka, itulah saudaraku penganiayaan, itulah saudaraku penderitaan, itulah kesusahan. Tapi hari ini kita pandang belakang, bilang, so easy to overcome that Spanish flu. Karena ada obat. Saya percaya kita akan keluar daripada penderitaan ini. Dan kita hanya tahu itu karena hadirat Tuhan. Berkat hadirat Tuhan itu. Coba lihat saudaraku, Roma 5:3-5 berkata begini. Saya ringkaskan, Roma 5:3-5. Jangan takut kalau ada kesengsaraan. Karena kesengsaraan membawa ketekunan. Ketekunan membawa tahan uji. Dan tahan uji membawa pengharapan. Dan saudaraku, pengharapan, tidak ada kekecewaan di dalam pengharapan. Tidak ada pengharapan. Kerana apa? Kerana bila lebih kita berharap, pengharapan itu akan diselaputi dan dilindungi oleh kasih Tuhan. Bahwa Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada satu pun yang boleh pisahkan kita dari kasih Tuhan. Roma 8:37 berkata, tidak ada satu yang berkata bahwa kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Dan tidak ada satu pun yang boleh pisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebab itu saudaraku, kita tahu karena kasih Tuhan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kita, dalam hati kita akan selalu memastikan pengharapan itu tidak mati. Pengharapan itu tidak tewas. Pengharapan itu tidak sia-sia, saudara. Wow. Tapi bermula di mana? Kesengsaraan. Kesengsaraan ada ketekunan, di ketekunan ada tahan uji ada pengharapan. Pengharapan itu tidak akan kecewakan karena pengharapan itu disupport, disokong, diteguhkan oleh kasih Tuhan. Yang selalu ada di hati kita yang diberi oleh Roh Kudus yang berkata, God loves you. I know you, keep hoping. Mari kita terus berharap. Mari kita jangan putus asa. Mari kita jangan menyerah kalah. Kenapa saudaraku? Karena kasih Allah yang selalu mengatakan, Dia hadir. Dia hadir dalam hati saya. Melalui kuasa Roh Kudus, kasih Allah ditabur di hati saya. Ya, itu yang akan memberikan saya pengharapan. Bahwa Dia hadir dan berkat-berkatnya akan ikut saya. Haleluya. Tidak heran kalau nama Yesus itu adalah Immanuel. God with us. Immanuel, God with us. Pada Natal saya berkhotbah tentang satu firman yang berkata, ada seorang lagi anak raja yang lahir. Saudaraku, yaitu pada waktu dia lahir, saudaraku, Mephibosheth, dia lahir. Dan dia menjadi lumpuh, bapaknya meninggal, rajanya meninggal. Nah saudaraku, raja meninggal, imam-imam meninggal karena perang, karena diserang oleh orang Filistin. Dan juga saudara, tabut perjanjian Allah diambil.
dan mereka namakan anak itu saudara, mereka katakan nama anak itu saudara Ikabod. Ikabod saudaraku. Ya saudara, kerana apa yang terjadi, hadirat Allah sudah tidak ada. Tidak heranlah saudara, pada waktu Yesus dikenali sebagai Immanuel, Tuhan menyertai kita. Ingat ada seorang lagi anak yang bernama Ikabod, yaitu anak kepada Phineas, imam besar, yaitu Phineas adalah anak kepada imam besar. Dia, istrinya melahirkan anak. Phineas meninggal. Bapa Phineas yaitu imam besar, Eli meninggal. Dan Raja Israel terpukul kalah dalam perang. Dan tabut perjanjian sudah dirampas dari Israel. Dan sehingga mereka melihat anak itu dan mereka bilang, Ikabod, kemuliaan telah meninggalkan. Tapi puji Tuhan, lahir seorang lagi anak yang menjadi imam besar kita. Kemuliaan tidak lari, kemuliaan turun di atas dia. Kemuliaan itulah saudaraku yang tinggal bersama-sama dengan kita. Kemuliaan Allah itulah saudaraku yang hadir bersama dengan kita. Dengan darah dan daging, kemuliaan itu hadir bersama dengan kita. The Word became flesh dalam 1 Yohanes 1:14. Firman itu menjadi darah dan daging, tinggal bersama dengan kita. Saudaraku, pada satu ketika hadirat Allah lari, tetapi saudaraku ditiadakan di dalam zaman itu. Tetapi melalui Yesus hadirat itu dipulihkan. Itu tujuan hadirat Tuhan. Dan dia berjalan dengan kamu, bersama dengan kamu. Saudara, saya tutup dengan cerita ini. Ada seorang berjalan di tepi pantai. Dia enjoy kerana hatinya gembira, tidak ada masalah. Hidupnya semua senang lenang. Dan sedang dia berjalan, dia pandang ke belakang. Dia nampak ada 2 pasang tapak kaki yang ikut. Satu dia dan satu lagi. Dia tanya, siapa punya tapak kaki itu? Dan tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan berkata, itulah tapak kaki saya berjalan bersama denganmu. Wah, dia lagi happy saudaraku, ditambah dengan kehadiran Tuhan. Satu hari masalah mula datang. Dia ditimpa kesusahan dan sedang dia berjalan saudaraku. Dalam tepi pantai yang sama, dia pandang ke belakang. Hanya satu tapak kaki, pasang kaki saja. Tapak kaki saja yang ada kesan di atas pasir itu di tepi pantai. Dan dia pun menjadi sangat marah. Dia bilang, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Pada waktu aku susah, engkau tinggalkan aku. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, bukan, aku tidak tinggalkanmu. Kesan tapak kaki yang kau lihat di pasir itu, bukan kamu punya, saya punya. Sebenarnya, saya sedang gendong kamu. Dan yang berjalan adalah saya. Nah saudaraku, itu Tuhan. Itu Immanuel, God with us. Itu nama dia pada waktu dia dilahirkan untuk saudara dan saya. Saudaraku, berarti dia ada. Kita pasti, it's not optional melalui penderitaan. Saudaraku, tetapi di dalamnya dia membuktikan kita boleh hidup. Kalaupun lemah, tetapi dia membawa kesempurnaan. Marilah saudaraku, apakah tujuan hadirat Tuhan? Apakah berkat? Dan saya harap saudara boleh melalui kesusahan dan tetap percaya, tidak menyerah kalah. Because we know He is with us. Tuhan berserta kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Allah yang luar biasa. Bapa yang ajaib. Tuhan yang hebat dan dahsyat. Berkatilah setiap daripada jemaat IPK. Biar dari ujung rambut sampai ujung kaki kami dipelihara, dijaga, dilindungi. Tuhan, terima kasih di dalam cerita itu. Shadrach, Meshach dan Abednego, baju mereka, tubuh mereka, rambut mereka semua dipelihara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki terpelihara. Saya doakan hal yang sama. Saya nubuatkan Tuhan, kesan-kesan api, kesan-kesan penderitaan ini tidak akan ada efek yang berpanjangan. Malah kita akan tetap hidup dalam pengharapan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Oh Tuhan, berkatilah gereja ini. Berkatilah setiap jemaat di sini. Bapa, angkat kami ke tahap baru. Sungguh pun dalam penderitaan ini kami percaya Tuhan tetap bekerja. Tunggu pun Tuhan seperti senyap. You are silent, but God, you are sovereign over our life. Berkati gereja IPK, berkati semua pemimpin, semua penatua, semua hamba Tuhan, dan semua Tuhan
jemaat Allah di dalam gereja ini. Terima kasih karena kami ada kemenangan melalui hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus berkati semua. God bless you all. Thank you. Haleluya, puji Tuhan, syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat menegur kami dan sangat meneguhkan iman kami Tuhan. Dan juga terima kasih untuk Pastor Sam karena sudah mempersiapkan firman untuk kita dengar dan kita terima pada pagi ini. Dan pada pagi ini saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk kita terus berdoa, ya, kita terus berdoa untuk keadaan jangkitan COVID di dalam tempat kita atau di dalam negara kita yang semakin tinggi hari demi hari. Kita percaya, kita terus berdoa dan kita percaya campur tangan Tuhan di dalam memberhentikan atau menghapuskan jangkitan ini dengan cepat, ya, di Sarawak dan juga di Malaysia. Jadi kalau kita tidak perlu untuk keluar, ya, stay di rumah saja bersama dengan keluarga. Oke, jadi kita sudah sampai ke ujung kebaktian kita pada pagi ini, dan saya ingin berdoa untuk kita semua pada pagi ini agar kita terus menikmati kasih Tuhan, dilimpahkan dengan berkat Tuhan dan pelindungannya terus bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Bapa kami dalam surga, untuk pagi ini kami amat diberkati dengan semua pelayanan dan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, dan saya berdoa untuk Tuhan keadaan COVID-19 di dalam negara kami ini dan juga di negeri Sarawak Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan Engkau dengan kuasa-Mu yang perkasa dan ajaib Tuhan akan menghapuskan jangkitan ini dengan segera Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami dan juga Engkau memberkati frontliners Tuhan yang hari demi hari Tuhan berpikir bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat juga kepada mereka Tuhan. Dan untuk kami yang menjadi rakyat di dalam negeri ini dan negara ini Tuhan, biarlah kami terus berdisiplin dan mematuhi SOP yang sudah ditetapkan Tuhan. Lindungi kami Tuhan dan semua anggota keluarga kami, baik apabila kami keluar Tuhan, walaupun dimanapun kami berada Tuhan, Engkau terus melindungi kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, Anak Roh Kudus terus menyertai kita semua selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang melayani pada pagi ini, untuk Isaac dan Ellen yang sudah melayani, untuk Pastor Sam yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Jadi pada pagi ini, oleh kerana kita sudah hampir menyambut hari Gawai dan juga hari Kebaktian, jadi pada minggu ini kita akan menonton satu persembahan istimewa, yaitu persembahan sape yang akan dibawa oleh saudara Eric, ya. Mari saat ini kita ambil mood Gawai dan Kebaktian kita sambil kita mengakhiri kebaktian kita dengar persembahan sape yang dibawa oleh saudara Eric. Kita jumpa minggu hadapan. Bye.